Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Eka Indriana. Di video kali ini saya akan membuat tutorial ETABS. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu software ETABS. Kita langsung ke new model. Kita buat settingannya seperti ini. Kita pilih yang grid only, custom grid, edit grid data. Kita lihat di soal. Di sini untuk koordinat X-nya 12 terdiri dari 6 dan 6. Untuk koordinat Y-nya 12,7 terdiri dari 5,5 dan 7,2. Di ETABS kita bagi menjadi 2. Jadi untuk yang X yang pertama 3, yang kedua 6, yang ketiga 9, dan yang keempat 12. Untuk koordinat Y-nya yang pertama 2,75, yang ketiga 5,5, yang keempat 9,1, yang kelima 12,0. Jangan lupa kita mulai dari koordinat 0. Kita oke saja. Tampilan gridnya seperti ini. Kita langsung ke define material properties. Kita buat material yang pertama yaitu konkrit. Kita lihat di soal. Untuk kuat tekan betonnya yaitu 25 MPa. Kita bisa lihat di sini 25 MPa. Kita pilih yang spesifik mass density. Massa per unit volumenya itu 2400. Modulus elastisitasnya 4700 dikali angka FC. Di sini kita masukin 4700 dikali SGRT dalam kurung 25 MPa. Kita enter saja. Nilai kuat tekannya kita ganti 25 MPa sesuai yang di soal. Selanjutnya kita buat material rebar. Yang pertama yaitu BCTS. Kita lihat di soal. BCTS yang kita pakai 420. BCTS 420. Kita ubah spesifiknya, kita bulatkan ke 7850. Untuk modulus elastisitasnya 200.000. Kita langsung show material, show property. Kita ganti 420. Ini 525. Ini 420. Ini 525. Kita oke. Kita copy saja. Kita buat yang BCTP. Kita lihat di modul atau di soal, BCTP-nya itu 280. BCTP 280. Ininya masih sama, kita ubah materialnya 280 dikali 350. Ini 280, ini 350. Seperti ini. Kita oke saja. Selanjutnya kita bisa ke define, ke section properties, kita ke frame section. Kita add new property, kita pilih konkrit yang persegi atau balok. Kita akan membuat kolom. Kita lihat di modul, kolom yang kita pakai yang pertama yaitu ukuran 400 dikali 400. Kita namai saja K1 untuk kolom pertama. Jangan lupa konkritnya kita ganti 25 MPa. Ukurannya kita ganti 400 dikali 400. Modify untuk nilai torsinya 0,01. Momen inersianya 0,35. Ini 0,35.
Ini kolom yang pertama kita pakai tulangan BCTS 420, yang bawah kita pakai BCTP 280. Untuk nilai longitudinalnya kita ganti 6, ini kita ganti 16, ini kita ganti 12. Oke, kita add copy saja. Untuk balok kedua, kita lihat ukurannya di soal. Balok kedua memakai ukuran 350 x 350. Kita ganti di sini 350 kali 350. Kita modify sore bar. Untuk longitudinalnya kita ganti 4. Kita oke saja. Kita add copy, kita buat balok. Balok pertama kita kasih nama B1. Kita lihat di modul atau di soal. Untuk balok pertama mempunyai ukuran 450 dikali 300. 450 dikali 300. Kita modify, ini masih sama. Modify sore bar. Nah, untuk balok kita ganti tipenya dengan beam. Untuk BCTS BCTP nya tetap sama. Top barnya kita ganti 40, bottom barnya juga 40. Kita klik OK. Untuk balok kedua kita add copy saja. Kita kasih nama B2 untuk balok kedua. Kita lihat di modul. Untuk B2 mempunyai ukuran 300 dikali 500. Kita ganti ukurannya 500 dikali 300. Langsung OK saja. Kita add copy lagi. Untuk balok ketiga, kita lihat balok ketiga itu mempunyai ukuran 400 dikali 200. Di sini 400, di sini 200. Kita oke. Setelah itu kita add copy lagi. Untuk balok terakhir atau balok keempat, kita lihat di modul. Balok keempat itu mempunyai ukuran 400 dikali 300. Kita ganti ukurannya, setelah itu oke. Karena di sini datanya kebanyakan, biar tidak bingung saat nanti permodelan, kita delete multip saja yang tidak perlu. Yang kita pakai hanya yang balok dan kolom. Yang lain yang nggak terpakai bisa kita hapus seperti ini. Selanjutnya kita buat plat. Kita ke section properties, kita ke slab section, kita add new property. Ini kita buat plat lantai terlebih dahulu. Konkretnya kita ganti 25 MPa. Kita ke modify atau solve. Ini kita ganti 0,25 ke bawah. Kita klik OK. Untuk thickness-nya untuk plat lantai itu 125. Kita add copy saja. Kita buat plat tangga. Masih sama. Untuk thickness-nya untuk tangga itu 150. Kita klik OK. Setelah itu kita buat kolom. Kita lihat di soal. Untuk story 4 itu memakai kolom K2. Di sini bisa kita ganti propertinya, kita ganti K2. Kita buat kolomnya sesuai dengan yang di soal. Untuk story 3 atau lantai 3 itu memakai kolom K1.
kita ganti propertinya ke K1. Kita turun lagi ke story 2, kita lihat di modul itu lantai 2 memakai K1 juga. Kita turun lagi ke story 1 atau lantai dasar itu memakai K1. Selanjutnya kita buat batang dari story paling atas, yaitu story 4. Kita lihat di modul untuk story 4 atau lantai atap. Di sini untuk yang sekeliling balok utamanya itu memakai B4. Kita buat baloknya dengan balok B4. Kita buat sesuai dengan yang ada di modul atau yang ada di soal. Kita lihat yang sini memakai B3. Kita ganti propertinya ke B3. Kita ke story 3 atau ke lantai 4, maaf. Kita bisa lihat untuk yang samping ini memakai balok 1 dan ini juga memakai balok 1. Kita buat baloknya, propertinya kita ganti ke balok 1. Untuk yang tengah ini memakai balok 3. Kita ganti propertinya ke balok 3. Sebelah sini memakai balok B2. Setelah itu kita turun ke story 2 atau ke lantai 3. Balok yang digunakan masih sama dengan lantai yang sebelumnya. Kita bisa samakan seperti lantai sebelumnya. Kita ke story 1. Di story 1 balok yang digunakan juga masih sama seperti balok sebelum-sebelumnya.
Setelah semua balok dan kolom terpasang, kita bisa memasang plat. Untuk lantai 1 kita memakai plat lantai. Itu kita kosongi 1 karena nanti akan dibuat permodelan untuk tangga. Ini terlewat 1 untuk baloknya. Untuk balok utama kita bisa koreksi lagi untuk balok dan kolom apakah sudah terpasang semua ataukah belum. Oke, sudah terpasang semua. Selanjutnya kita bisa ke response spectrum. Kita ke function response spectrum. ASCE nya kita pakai yang kedua-dua. Kita add new function saja, kita namai Semarang. Untuk respons spektrumnya kita bisa lihat di web Desain Spektra Indonesia. Koordinatnya kita pilih kota Semarang. Setelah itu untuk TL nya 6 detik, kelasnya kita buat kelas UNOK atau SE. Ini nilai SDS nya 0,71, bisa kita masukkan ke sini 0,71. Untuk nilai SD1 nya 0,63, bisa kita masukkan 0,63. Periodenya di sini tertera 6, bisa kita tulis 6. Untuk kelasnya jangan lupa diganti kelas E. Nah, kita bisa cek di sini. Ini nilainya 0,71, sudah sesuai, maka kita bisa oke. Selanjutnya kita ke define pattern. Ini kita buat EX, tipenya seismic, lateralnya kita menggunakan yang 16. Kita add new load. Selanjutnya kita buat yang easy. Kita add new load. Kita buat yang SDL. Kita pakai super depth. Add new load. Untuk yang EX kita modify dulu, karena ini EX maka Y-nya kita matikan centangnya. Kita ganti spektralnya seperti kayak di 0,71, ini 0,63. Ini periodenya 6, tipe kelasnya tipe kelas E, kita oke. Yang EX juga kita modify, karena EX maka karena EZ maka X nya kita matikan centangnya, kita ganti nilainya 0,71, yang ini 0,63. Periodenya kita ganti 6, kelasnya kita ganti E, kita oke. Kita lanjut ke podcast. Kita add new case. Untuk UX nya kita ganti ke respons spektrum 1. Ini skala faktornya kita bagi 8, kita enter, kita langsung oke saja. Selanjutnya kita add lagi saja.
Ini kita ganti uji. U-nya kita ganti U2. Sudah sesuai, kita okekan saja. Kita oke. Kita bisa langsung ke define color combination. Kita add new combo. Kita buat combo satunya terlebih dahulu. Combo 1 tuh date-nya 1,4. Kita oke saja. Kita langsung add copy. Selanjutnya kita buat combo 2. Untuk combo 2 nilai date-nya itu 1,2. Kita add left-nya itu 1,6. Kita oke. Kita buat combo ketiga. Combo ketiga date-nya itu 1, left-nya itu 1. Kita bisa langsung oke. Kita add copy lagi untuk combo keempat. Combo keempat nilai date-nya itu 1,342. Nilai left-nya 1. Di sini ada nilai UX yaitu 1,3 dan ada nilai EZ. Nilai EZ-nya 0,39. Kita oke. Kita add copy lagi untuk combo ke-5. Combo ke-5 nilai date-nya masih sama. Nilai left-nya 1. Nilai UX-nya itu 0,39. Sementara nilai EG-nya 1,3. Kita oke. Kita add copy lagi. Ini untuk combo ke-6. Combo ke-6 nilai date-nya itu 0,758. 0,578. Untuk nilai left-nya itu tidak bisa kita delete. Nilai OX-nya 1,3. Nilai EZ-nya 0,39. Kita buat combo yang ke-7. Combo ke-7 nilai date-nya itu 0,758. Nilai UX-nya 0,39. Nilai EZ-nya 1,3. Kita oke. Untuk combo 6 ada sedikit revisi. Untuk date-nya itu 0,758. Kita add lagi. Kita buat combo 8. Combo 8 itu date-nya 1,2. Nilai left-nya 1. Nilai EG-nya tidak ada, kita bisa delete. Sudah, kita oke saja. Kita buat lagi add new combo. Ini kita buat ENVP. Di sini kita masukkan semua nilai combo. Combo 1, combo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelebihan 1 bisa kita delete. Ini combo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah sesuai, kita bisa klik OK. Kita bisa klik OK. Oke, selanjutnya
Untuk lantai 4 ini kurang satu platnya, kita kasih plat di sini, plat lantai ya. Selanjutnya kita ke joinnya masih menggunakan sendi, kita ubah dulu sendinya ke jepit. Kita ke assign, join, kita ganti jepit, tampilannya seperti ini. Oke, sudah terganti ke jepit semua. Selanjutnya kita ke define, kita ke cell uniform, kita buat platnya. Yang pertama kita buat dulu bordes. Untuk bordes nilai date-nya itu 1, nilai left-nya 4,79. Oke, kita add copy saja. Kita buat plat atap. Untuk plat atap nilai SDL nya itu 0,736, nilai left nya 0,96. Kita oke, kita add copy. Untuk plat lantai SDL nya 1,97, left nya 4,79. Kita oke, kita copy saja. Selanjutnya kita buat plat tangga. Untuk plat tangga nilai SDL nya itu 3, left nya masih sama. Oke, selanjutnya kita buat tangga, permodelan tangganya. Kita ke lantai 1 atau story 1. Untuk membuat tangga kita membutuhkan kolom pembantu atau kolom bantu. Kita buat di sini kolom bantunya. Kita akan buat kolom bantu di sini juga nanti. Untuk buat kolom bantu yang di tengah, kita menggunakan kolom ini. Kita gunakan 2 kolom yang di depan, kita Ctrl R. Nilai D-nya kita ganti min 1,5. Terus kita pilih kolom ini, kita ganti DX-nya min 1,5. Kita apply seperti ini. 5 kolom yang di depan ini kita tekan, kita bagi menjadi 2 bagian untuk menghubungkan plat tangga. Caranya kita ke edit frame, define frame, kita buat 2, langsung apply. Oke, selanjutnya kita buat plat tangganya. Kita hubungkan antara join 1 dengan join yang lainnya yang sudah dipotong tadi, sehingga membentuk persegi seperti ini. Terus kita hubungkan dari sini ke atas. Seperti ini. Kita buat tangga yang menuju ke bawah. Seperti ini. Sudah jadi. Untuk lantai 1-nya kita buat ke lantai 2 dan 3 juga. Kita klik saja plat tangga yang sudah jadi, kita Ctrl R, kita ke story, kita pilih story 1, 2, 3, kita apply. Oke, nah jadinya seperti ini. Selanjutnya kolom bantu tadi kita delete saja. Sudah.
Selanjutnya kita assign, kita cell load, kita ke uniform load set. Nah, kita buat platnya. Untuk story 1 kita memakai plat lantai. Kita apply. Untuk yang ini kita pakai board disk seperti ini. Kita naik ke story 2, sama, kita memakai plat lantai. Kita apply. Untuk yang ini sama, memakai board disk. Selanjutnya kita ke story 3, masih sama, menggunakan plat lantai. Kita apply, terus kita buat board disk. Kita naik ke story 4, kita menggunakan plat atap. Kita apply, sudah. Selanjutnya kita ke select, kita koordinat yang XY plane, kita tekan pojok sini pas grid point-nya. Kita ke assign, ke cell, terus diagram, kita pilih yang D1, apply, oke. Kita turun ke lantai 3. Sarannya masih sama seperti tadi, pakainya XY plane. Kita ke assign, cell, diagram yang D1. Kita lakukan sampai story 1. Sudah sampai story 1. Oke, sudah. Selanjutnya kita cek permodelan. Oh, maaf ya, ini kita belum kasih plat. Kita ke assign, select uniform. Untuk tangga ini kita kasih dulu. Kita kasih plat tangga. Oke. Setelah itu kita ke analysis model, kita centang semua, kita okekan. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini keterangannya no warning, artinya model permodelan yang sudah kita buat itu aman ya teman-teman. Selanjutnya kita ramal. Kita tunggu proses ramal. Setelah tiran hasilnya seperti ini. Kita ke display, result table, kita pilih yang struktur output, kita pilih yang EX dan OX dulu, kita oke. Ini kita clear out, kita oke.
Selanjutnya kita cek di Excel yang sudah kita buat. Ini kita bisa salin dulu. Yang ini kita salin di sini. Nilai X-nya jangan lupa taruh di statik. Ini minusnya bisa kita hapus. Sini juga sama, minusnya kita hapus. Nah, setelah dikontrol, permodalan struktur yang sudah kita buat itu memenuhi. Selanjutnya kita cek simpangan antar story atau antar lantainya. Kita klik ujung sini, tiap ujung story-nya. Seperti ini. Kita ke display, kita ke show table, kita ke join output, display, kita pilih yang diagram of ini kita akan centang. Selanjutnya kita select case-nya, kita pilih UX/UY saja. Kita bisa lihat simpangan antar lantainya atau antar story. Kita cek dulu di Excel. Setelah dicek simpangan antar lantai atau antar story-nya aman ya teman-teman. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.